semakin HR-nya tinggi, itu semakin mudah emosi. Itu yang saya tangkap. Oke, itu statement saya. Sebenarnya saya udah mau ngobrol lama soal hal ini ya. Udah dari zaman saat saya masih balapan balapan sepeda waktu itu, dan kemarin juga sempat berapa kali nyoba event trail sebagai peserta dan ikut balapan juga gitu. Oke, waktunya kita bahas aja. Halo semuanya, selamat datang di channel Alifila. Kali ini saya akan ngebahas seputar event, peserta, dan penonton alias cheering. Cheering atau nonton itu hal yang paling seru sih kalau kita ya, atau bahkan beberapa orang tertentu. Karena kita bisa menyaksikan langsung peserta yang saat itu kompetisi atau lomba, tapi kitanya cuma nonton dan kita juga bebas di situ mau ngapain aja gitu kan, mau ketawa-ketawa, mau hahihi gitu kan. Terlebih lagi kan kalau ada teman-teman kita yang ikut nih sebagai peserta gitu kan, kita semangatin, mau kita ini jangan untuk ditiru juga ya. Dalam circle kita tuh kadang ada yang bakal jadi kena bully gitu kan, ada yang jadi sasaran bully gitu. Jadi ini jangan ditiru nih, nggak boleh. Di dalam circle pasti ada seperti itu gitu. Cuman it's okay lah, karena itu dalam circle sendiri. Kita sebagai penonton atau sebagai tukang cheering nih, atau saya juga kadang sebagai tukang abadiin momen di lintasan, khususnya event lari trail, event lari road, atau bahkan event sepeda ya, road bike atau MTB XC gitu. Jangan sekali-sekali melakukan hal ini. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya ini akan berkaitan dengan psikologi. Apa itu? Menyangkut emosional si pesertanya. Emosional sendiri ada 6 dasar emosional manusia. Ini menurut Paul Ekman. Saya sebutin dulu satu-satu 6 ya. Yang pertama ada emosi itu emosi sedih, emosi senang, emosi kaget, terkejut, terus jijik. Udah 4 ya. Yang 5, anjay gue lupa. Intermezzo nih. Ya, jadi emosi dasar manusia itu ada 6 menurut Paul Ekman. Tadi saya lupa ya. Yang pertama ada marah, yang kedua senang, yang ketiga jijik, yang keempat takut, yang kelima kaget, dan yang terakhir yang keenam adalah sedih. Nah, dari keenam emosi itu bisa terjadi pada suatu diri manusia. Nah, terlebih lagi subjeknya adalah orang-orang yang ikut event itu, terutama peserta. Ini yang harus kita hindari saat kita cheering terhadap peserta. Oke, yang pertama, kita cheering itu dilarang mengganggu peserta, termasuk mengganggu jalannya peserta. Nah, terlebih lagi event trail yang jalannya mungkin setapak gitu ya, di alam atau mungkin di gunung, ya kita sebenarnya nggak boleh, karena itu kan jalurnya peserta nih. Meskipun jalan itu nggak steril, it's okay, bisa berbagi buat orang lain juga. Tapi kalau saya sendiri lebih baik peserta itu diprioritaskan, karena dia sudah membayar semuanya. Maksudnya dia terlibat sebagai peserta, dia udah bayar event itu, dan dia berhak untuk mendapatkan fasilitas itu pada saat dia lalui. Meskipun itu jalan terbuka untuk umum, it's okay, peserta tetap mendapatkan hak prioritasnya. Kalau itu menurut saya ya. Nah, hal ini bisa terjadi ribut kalau menurut saya. Ada suatu orang atau gerombolan orang yang cheering, nonton di area-area yang mungkin agak-agak sempit nih space-nya buat nonton gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai ganggu jalurnya peserta. Karena kalau udah terjadi hal itu, apalagi nih yang kompetisi banget jiwanya, yang bener-bener saat lewat, saat melintas itu ya udah capek gitu kan, oke lah, pasti disemangatin, disorakin dan sebagainya. Dan kita juga nggak bisa ngelak, pasti ada yang cywar dari si cheering. Jangan itu pasti terjadi, tapi jangan sampai si peserta itu bener-bener udah emosi gitu kan. Karena semakin HR-nya tinggi, itu semakin mudah emosi. Itu yang saya tangkap. Oke, itu statement saya. Tapi terserah, itu juga ada benernya nih. Yang
nuansanya itu bener-bener nyaman gitu kan waktu kita nonton, jangan sampai berubah jadi ribut gitu. Jadi peserta bisa aja emosi marah-marah, bisa aja terjadi seperti itu kalau ada yang mengganggu. Nah itu salah satunya tuh. Yang kedua, peserta itu bisa marah kapan saja saat event berlangsung. Ya karena HR-nya udah tinggi, capek, pasti emosinya bakal ngeluap di situ. Kalau udah nggak kontrol ya. Saya waktu itu sempat ngakuin kesalahan waktu berapa bulan lalu. Saya juga waktu itu peserta di event yang ada di Kulon Progo. Saya peserta ikut kategori 30K juga. Saya mohon maaf banget yang saya ajak ngobrol. Nah ini yang kedua ya, jangan sekali-sekali ngajak ngobrol peserta, jangan sekali-sekali. Nah sebentar, saya mau kasih analoginya dulu. Kalau ada yang tanya, kalau ngasih semangat gimana? Ngasih semangat sih oke. Kalau saya mikirnya nih, ngasih semangat itu katakanlah kita sebagai cheering atau sebagai peserta lain yang ikut, kita menyemangati peserta lain atau yang cheering menyemangati peserta, itu nggak akan jadi masalah sih, karena kita ngasih semangat, kita memulai interaksi, kita mulai stimulus, dan si pesertanya sebagai perespon sah-sah aja dong. Kalau dia misalnya cuek, dalam artian kalau kita lihat nih, oh dia cuek walaupun udah kita kasih semangat, tapi belum tentu dari dalam hati mungkin dia ada respon iya gitu, atau mungkin terima kasih. Pasti ada hal begitu kalau dia nyadar. Nggak mungkin dia cuek, ya memang ini gaya komunikasi ya, karena emang bener-bener capek. Jangan sampai hal itu juga membuat emosi si peserta. Tapi kalau saya rasa enggak, mustahil sih kita memberi semangat, karena satu kata semangat ini merupakan sebuah reinforce buat peserta juga, merupakan penguatan ya, dukungan yang lebih gitu kan, walaupun kenal nggak kenal gitu kan berarti ya, selagi tadi nggak ganggu. Nah kecuali ngajak ngobrol peserta yang dimaksud itu nih, kita ngajak ngobrol, obrolannya itu sebuah pertanyaan. Ini yang saya lakukan waktu biosfer kemarin. Saya sebut eventnya biosfer. Saya sendiri nih yang agak-agak aduh, ya udah deh. Last 1 kilo terakhir nih, saya ngajak bule ngobrol. Sudah 3 tahun. Udah 3 tahun di Indonesia. Iya, di Jogja. Wah. Oh di Jogja. Halo Mister. Ya, Yeah. nice to meet you. Yeah. How are you today? Ah. I'm dead. Oh, siap. Oke. Okay, I try it more. Bule itu kebetulan di kategori 15K. Saya lupa beliau dari negara mana. Saya ajak ngobrol, ketemu kan pas mau finish. Kenceng juga nih nanjaknya bule, karena kan waktu mendekati finish tuh ada sedikit nanjakan. Kenceng juga ya nanjaknya gitu. Ikutin gitu sambil ngobrol. Ada tuh videonya tuh. Ya itu sebenarnya jangan ditiru. Bukan jangan ditiru, tapi emang hal yang pantas jangan diajak ngobrol peserta lain tuh, biarkan dia berkonsentrasi dengan dirinya sendiri, karena ngobrol mengeluarkan suara itu salah satu tindakan yang pertama ceroboh menurut saya, karena posisi kita udah capek ngap, yang harusnya tenaga itu disimpan buat kita keluarkan saat gerak, untuk gerak ya, tidak untuk mengeluarkan suara yang mungkin kurang penting gitu. Beda halnya tadi kalau semangat, ucapan semangat, karena ini nggak menimbulkan respon yang bisa dikeluarkan dari mulut juga oleh si peserta. Jadi pertanyaan ini yang bahaya. Saya sering melihat, terutama di YouTube juga, ya mohon maaf ya buat teman-teman juga nih, teman-teman yang saya kenal yang di YouTube yang sering liputan kadang. Jangan sampai, ini dulu pengen banget saya bahas. Kok gini ya? Terutama saat balap sepeda juga, apalagi nanjak. Karena nanjak itu kan pasti pelan ya, mudah banget diajak ngobrol nih. Nopal lagi saya carry ki mas, nopal saya carry ki. Ini jangan sampai hal ini terjadi nih, karena kita fokus. Kalau saya sendiri sebagai peserta kayak gitu, ya saya diam aja. Ya saya tahu Anda mau nanyain macam-macam sesuatu, ya saya tetap fokus. Hati-hati saat kita menanyakan sesuatu saat lomba berlangsung. Itu akan menimbulkan emosi juga. Marah-marah pasti. Yang kedua,
emosi. Nah, biasanya emosi-emosi yang lain kayak mungkin kaget itu juga bisa aja terjadi jika tadi ada yang mengganggu jalannya peserta. Kaget, mungkin pas belokan di trail ya, lari trail, belokan ketutupan nih, ada orang di sini. Wah, bang, kan bisa aja, Jan, kan mulut tuh kan kadang kita secara spontan ngeluarin kata-kata yang nggak inilah ya, nggak bakal bisa diterima oleh semua orang gitu. Ya jangan sampai hal itu terjadi. Yang ketiga, ini hal yang mungkin agak sedikit kontroversial juga, cuman menurut saya penting. Bisa jadi yang cheering, bisa jadi panitianya, karena ini terjadi di dalam area venue atau area finish line. Kalian juga mesti hati-hati. Saya juga, kalau saya karena udah, saya tahu nih, nggak mungkin kayak gini dilakukan gitu. Apa itu? Analoginya, ketika peserta finish memasuki garis finish, ini saya temukan di dunia lari ya. Mau lari trail, mau lari road, yang saya temukan nih, harusnya ini jangan dilakukan dulu. Tolong peserta begitu ketika memasuki garis finish, biarkan dia istirahat dulu sejenak. Dia mungkin sujud syukur atas pencapaiannya dari lintasan yang udah dia lewatin, dari semuanya dia balik dengan selamat gitu kan. Jangan sampai diajak ngobrol dulu. Satu not. Ya, itu akan menimbulkan kontroversial sih mungkin. Tapi ini mungkin juga baik karena peserta itu butuh yang namanya bukan butuh oksigen. Ya oke, butuh namanya angin seger dulu. Maksudnya begitu sampai finish tuh kan lega ya rasanya. HR tuh ya sejatinya orang-orang race ya, orang-orang balapan, HR itu kan pasti tinggi sebenarnya. Mustahil kalau HR itu rendah gitu. Ya walaupun beliau atau orang atau peserta yang ikut itu nggak kompetisi, jiwa kompetisinya itu nggak begitu ini ya, mungkin dalam artian fun gitu kan, fun aja mengikutin. Cuman sama aja. Kita lihat, nah ini nih, kita lihat dari raut wajah, itu penting. Gestur tubuh, itu penting. Kita bakal bisa ngelihat, oh orang ini udah oke belum untuk kita ajak ngobrol, untuk kita wawancarai. Mungkin secuplik atau highlightnya dikit-dikit, kesan-pesan gimana, itu nggak masalah dilakukan, asalkan itu tadi teman-teman. Gitu. Jadi jujur ya, kemarin beberapa dapat data, wah gokil juga ya. Makanya waktu kemarin saya juga nanyain ke salah satu teman, gimana perasaanmu kalau kamu digituin? Begitu kamu finish tuh, kamu capek udah, dan kamu udah menyelesaikan semuanya, alhamdulillah dapat potensial. Begitu finish kamu ditanyain macam-macam. Ya oke lah, yang harusnya kamu finish lega, mungkin sujud syukur atau guling-guling dulu, ngeletak dulu kayak gitu ibaratnya. Katakanlah rehat sejenak di finish line. Ya meskipun sebenarnya itu area restrict juga, setidaknya agak-agak maju lagi, jangan sampai deket-deket garis finish karena takutnya ada peserta lain juga yang akan masuk ke finish line. Nah itu di lari itu. Kalau di sepeda sih saya temui jarang ya, karena di sepeda itu agak-agak dari finish line kan pasti pada kencang nih, dan mereka agak kesana dikit. Biasanya ada jeda waktu istirahat, rehat sejenak gitu kan setelah finish, menurunkan heart rate. Itu paling penting, karena yang terjadi jika diajak ngobrol saat itu juga, lihat aja reaksinya bisa ngaco. Yang pasti itu emosinya marah, yang pasti bisa jadi ya karena nggak kontrol, HR tinggi. Yang kedua mungkin bisa jadi takut di situ. Dulu nih, yang harusnya emosinya yang diluapkan itu senang, bahagia, tapi berubah jadi emosi marah si peserta. Nah ini mesti hati-hati. Jadi menyangkut itu semua, saya mau sharing aja sih. Semoga ini mengedukasi buat teman-teman. Mungkin ada hal lain yang belum saya sampaikan juga, bisa diketik di kolom komentar yang menarik, karena ini menyangkut semuanya. Karena
ini yang mesti kita pelajari dari sebuah event. Mau kita sebagai cheering, kita sebagai peserta, kita sebagai fotografer, kita sebagai panitia, itu kita perhatikan semua. Semoga semuanya lancar dan oke. Evaluasi buat tahun 2025 itu tuh, semoga 2026 itu lebih baik lagi, karena yang pasti ini khususnya event lari. Event lari semakin banyak. Mantap, luar biasa, persentasenya meningkat. Ada data di salah satu akun sosmed waktu itu. Ya, dan event sepeda juga oke, sekarang rata-rata beralih ke gravel MTB. Tapi race-nya juga masih ada. Tenang aja kok. Oke. Itu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi semuanya. See you next video, bye. Oh ya guys, saya tadi lupa mau ngabarin untuk lokasi shootnya sih. Sementara masih kayak gini. Tadi di belakangnya ada gorden. Sebenarnya itu backlight ya, cuman gimana caranya bisa ngakalinnya gitu. Ini saya ngomong langsung di depan cermin. Sebenarnya pengennya sih backgroundnya itu ada kayak medali gitu kan di belakang. Sebenarnya udah ada, videonya udah ada, cuman masih belum tertata banget. Jadi kayak kelihatan ugal-ugalan banget gitu loh. Makanya sementara sih kayak gini-gini dulu aja gitu. Untuk yang monolog di rumah ya. Karena kan biasanya konten ngobrolnya itu di warung gitu loh. Playlist ngobrol di warung gitu. Oh ya, untuk vlognya sih belum ya, ntar aja. Ya nantilah, bismillah. Action cam juga pasti kedapet lah apa itu nanti. Yang pasti smooth gambarnya, jadi nggak goyang gitu loh. Sementara sih untuk action cam lama masih dipakai juga, mungkin suatu saat buat footage tambahan begitu dipakai buat touring gitu loh. Gitu teman-teman.